Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan format laporan mata kuliah kita, Praktikum PMI 1. Seperti ini nanti laporannya. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Sepekan ini teman-teman bisa memulai sambil mengumpulkan data dan mengisi format ini. Nama, NIM, anggota terdiri 6 orang, kemudian nama program Anda sebut nama programnya apa, tuliskan di bagian sini. Kemudian sasaran program, tuliskan impact-nya, dan impact itu pasti positif, bukan yang seperti teman-teman ada beberapa yang tulis turunnya angka ada beberapa yang menuliskan turunnya angka partisipasi pendidikan atau hal-hal yang sejenisnya, tapi pasti positif. Misalnya meningkatkan pengetahuan tentang arti penting pendidikan sesuai dengan di matriks log frame yang teman-teman buat. Kemudian format ini nanti 3 kelompok itu dibuat dalam satu buku, satu bundle ya. Jadi yang pertama itu ada daftar isi, ini hanya di bagian awal saja. Tergantung silakan nanti siapa yang akan menulis. Kemudian kata pengantar juga hanya di bagian awal saja, hanya satu saja. Nah, kemudian setelah itu masuk di kelompok 1. Setelah itu masuk kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 3 nanti membuat formatnya seperti ini. 1 pendahuluan. Pendahuluan itu ada 2 bagian. Gambaran umum lokasi. Sampaikan tentang lokasi yang dipilih. Kalau Anda pilih Supa, maka cerita tentang Supa. Baik geografisnya, budaya, ekonomi penduduk, dan lain-lain yang Anda bisa tulis tentang lokasi itu. Informasi apa yang bisa Anda dapatkan di situ tentang gambaran umum lokasi. Letak geografis itu dia di wilayah mana, masuk di kecamatan apa, tetangganya apa. Nah, itu bisa diambil, bisa di searching juga, bisa diambil di lokasi. Di kantor desa itu bisa diambil ya. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang ini jadi kebutuhan di lokasi itu bisa dilihat dari permasalahan atau potensi. Tolong diingat. Jadi kebutuhan masyarakat itu bisa berupa permasalahan, bisa juga potensi. Nah, Anda temukan permasalahan atau Anda temukan potensi di lokasi. Silakan disampaikan secara singkat saja dan tulis rencana program Anda. Apa yang menguatkan program itu? Sekiranya Anda bisa mengutip ayat atau hadis yang terkait yang menguatkan bahwa program itu penting. Misalkan tentang Anda mengangkat kasus permasalahan pernikahan dini, maka angkatlah tentang pentingnya menjaga keluarga, dan untuk menjaga keluarga itu sebaiknya tidak dilakukan sedini mungkin. Atau misalkan Anda potensi semangat gotong royong yang Anda mau kembangkan. Jadi kalau masalah mau dihilangkan, mau kembangkan. Gotong royong, angkatlah atau ayat yang terkait dengan kerjasama, ukhuwah, saling bekerja di bagian latar belakang. Kemudian di bagian B, penerima manfaat. Siapa yang akan menerima manfaat? Masyarakat dusun ini, atau siswa atau mahasiswa, ya yen pare-pare fakultas A, siswa sekolah dasar negeri sekian, kelas sekian. Ya, siapa yang menerima manfaat? Strategi pencapaian, Anda tulis metode pelaksanaan, yaitu menggunakan LFA, Logical Framework Approach, cari literaturnya.
Yang bisa cari di jurnal atau di buku-buku e-book. Tidak perlu banyak, ya. Ya, yang pasti ada ya poin-poin penting tentang LFA. Kemudian bagian yang keduanya tahapan perencanaan. Ini tahapan LFA. Silakan dibuat, tapi bukan hanya kolom ya sebagaimana kita praktikkan, tapi dinarasikan. Jadi bukan hanya kolom itu, tetapi dinarasikan juga. Ya, dinarasikan. Kolom itu dinarasikan. Nah, bagian D, pelaksanaan. Tinjauan pustaka. Kalau Anda membahas tentang pernikahan dini, maka tulislah pernikahan dini. Kalau Anda tentang bullying, maka tulis tentang bullying, kasus bullying. Kalau Anda mengangkat potensi gotong royong, maka tulislah tentang potensi gotong royong. Ya, cari literaturnya. Itu bisa Anda temukan di buku ataupun di jurnal. Kemudian materi kegiatan. Materi kegiatan ini tulislah ini topik, waktu, prosedur, tujuan, metode, media, keluaran, tata ruang, dan materi. Nah, topik di sini misalkan dalam Anda melakukan program penyuluhan, sosialisasi misalkan. Di situ pasti ada perkenalan oleh fasilitator yang pertama. Kemudian apalagi masuk ke materinya. Materinya yang pertama terkait dengan pengertian pernikahan dini. Materi yang kedua terkait dengan faktor-faktor pernikahan dini. Materi ketiga dampak pernikahan dini. Itu dibuat masing-masing. Jadi topik pertama pengertian pernikahan dini. Ya, itu waktunya berapa menit untuk menyampaikan pernikahan dini. Begitu seterusnya sampai di bawah. Prosedurnya bagaimana disampaikan itu. Kemudian topik yang kedua faktor pernikahan dini. Ditulis sampai di bawah. Ya, materi tentang apa itu pernikahan dini. Kalau topiknya yang terkait dengan dampak atau faktor pernikahan dini, sampaikan di sini. Kemudian yang bagian E, pembahasan. Tuliskan evaluasi, refleksi atau catatan menarik Anda di bagian sini. Nah, di sini Anda bisa memasukkan teori atau bisa Anda jadi mengawinkan teori dengan pendapat-pendapat teman-teman yang Anda temukan di lapangan. Misalkan pernikahan dini yang terjadi di lokasi A telah menyebabkan bla bla bla. Sebagaimana teori menyebutkan, sebagaimana menurut si A menyebutkan bahwa dampak dari pernikahan diri itu akan bla bla bla. Ya. Tulis itu senaratif mungkin. Pastikan ada teori-teori yang masuk. Kemudian bagian F, biaya yang diperlukan. Ya. Berapa jumlah totalnya dan aspek-aspek atau komponen-komponen apa saja yang akan digunakan. Nah, formatnya nanti saya sampaikan juga formatnya. Nah, ini dikumpul, 3 kelompok itu dikumpul, dibundel secara bersama, dijilid secara bersama. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.